Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Khairul Mustawa dengan NIM F1C225029. Saya M. Zaharan Al-Ayubi dengan NIM F1C225023. Saya Arlang Saifuddin dengan NIM F1C22544. Kami dari program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kami di sini akan mempersembahkan sebuah video tentang Memandikan jenazah, mengkampani jenazah, dan menyolatkan jenazah. Selamat menyaksikan. Tata cara memandikan jenazah laki-laki. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan waris asabah seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram. 3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Para ulama berpendapat ada dua cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitab Safidun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayat adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Kin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji menjelaskan cara memandikan mayat secara ringkas, yaitu 1. Menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. 2. Menyiram air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan, dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah selama memandikan, kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram, maka menutup wajah tidak diperbolehkan. 6. Letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Apabila tidak ada tempat khusus untuk memandikan, sebagai alternatif jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Hal ini sangat penting karena terkadang terdapat 1-2 cacat atau kekurangan dalam tubuh jenazah. Supaya tidak bocor, maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. 8. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan dilarang masuk area pemandian. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari.
oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayit, begitu pula sebaliknya. Pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayat ini. Setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah kemudian bilas. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih. Untuk menghilangkan sisa sabun dimulai dari sebelah kanan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang telah dicampur sedikit kapur barus. Terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu membersihkan, mewangikan, mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan. Menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Sekarang kita masuk ke tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Sahabat muslim hafizakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengkafani. Minimal mengkafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutupi kepala jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengkafani jenazah laki-laki, yaitu: yang pertama, sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. Yang kedua, hukum mengkafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. Ketiga, setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun, kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. Keempat, kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Yang kelima, taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. Yang keenam, rentangkan kain pertama pada posisi tengah. Setelah itu, rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kanan jenazah. Dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah jenazah. Yang ketujuh,
Setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian Wis. pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah ditata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya. Tangan jenazah disedekupkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya tidak wajib. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kafas, termasuk lubang kemaluan, depan dan belakang, tanpa melihat aurat. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. Yang ke-12, ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 13. Lipatlah kain terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepaskannya ketika berada dalam kubur. Demikianlah tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhoi kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin ya rabbal alamin. Usolli ala hazal mayyiti fardal kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afini wa'fu anhu. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah tadi video praktek dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.